Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk di ulasan terkait dengan di aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Jadi dalam aplikasi teknologi informasi pada level-level organisasi perlu kita pahami bahwa sistem-sistem informasi ya di level-level manajemen itu ada beberapa. Jadi terlebih dahulu kita perlu ingat jadi apa saja sih level-level dari manajemen itu. Jadi level manajemen itu kan ada 3. Ada level manajer bawah, ada manajer menengah, dan juga manajer atas ya. Dari level-level manajemen tersebut ya, tentunya memiliki aplikasi di sistem teknologi informasi itu sendiri. Jadi untuk apa aplikasi teknologi informasi itu? Jadi kalau manajer bawah jadi memiliki peran dan fungsi itu adalah terkait dengan di pengendalian operasi ya, jadi dalam kegiatan operasional, bagaimana operasional itu dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh bisnis. Kemudian di manajer menengah itu adalah terkait dengan di pengendalian manajemen. Jadi bagaimana sih manajemen itu dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan ya, sesuai dengan visi dari sebuah organisasi bisnis tersebut. Sedangkan untuk manajer atas itulah terkait dengan di perencanaan strategi. Jadi berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi bisnis, apa sih strategi, cara, metode yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi bisnis tersebut. Jadi beberapa aplikasi itu ya, yang di masing-masing level, jadi ada yang namanya TPS ya, ada yang namanya BCS. Itu adalah terkait di manajer bawah atau kaitannya untuk pengendalian operasi. Sedangkan di manajer menengah atau pengendali manajemen itu ada DSS ya, ada GSS, ada GIS ya, ada ES, ada ANN ya, itu di aplikasi untuk di manajer menengah. Sedangkan untuk di manajer atas terkait dengan di perencanaan strategi itu ada yang namanya EIS ya. Dan kesemuanya aplikasi itu ya ada di dalam Office Automatic System atau OAS ya. Office Automatic ya, System atau OAS. Itu harapannya di aplikasi untuk sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Maka dari itu ya, dalam di bab untuk aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi, sebenarnya ada beberapa subtopik yang harus kita kaji bersama. Yang pertama adalah terkait dengan di sistem pakar. Apa sih sebenarnya sistem pakar? Kemudian gambarannya seperti apa sistem pakar? Kemudian ada yang namanya jaringan neural artificial ya, jaringan neural artificial. Kemudian ada sistem penunjang keputusan. Ada di sistem informasi geografik dan sistem informasi eksekutif serta sistem kantor otomatis. Itu di aplikasi sistem teknologi informasi pada masing-masing level organisasi. Jadi maksudnya di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi itu kan ada beberapa level ya, mulai dari manajer bawah, manajer menengah, dan manajer atas ya. Ke semua level itu butuh yang namanya sebuah sistem aplikasi sistem teknologi informasi. Apabila itu dikembangkan, kira-kira apa sih yang ada yang dibahas? Yang pertama terkait dengan di sistem pakar ya. Apa sih gambarannya untuk di sistem pakar itu?
Jadi sistem pakar atau bisa dikatakan expert system itu adalah sebuah sistem informasi ya yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Itu gambaran di sistem pakar. Maksud saya bisa digambarkan seperti ini. Jadi pengetahuan di sistem pakar ya, kalau digambarkan dalam bentuk diagram pohon ya, itu ya bisa dikatakan seperti ini. Jadi sebuah pengambilan keputusan yang pertama atau rule yang pertama itu adalah misalnya untuk mengetahui tinggi atau pendek ya, itu keputusan yang pertama. Kemudian setelah tinggi atau pendek ya, kemudian kalau dipilih misalnya ada dua pilihan keputusan alternatif, tinggi atau pendek ya. Apabila tinggi ya, kemudian akan muncul sebuah pertanyaan lagi ya, putih atau warna ya, misalnya itu. Jadi jika jawab putih ya, putih akan ada pertanyaan lagi ya, berbelalai atau tidak ya. Jadi jika jawabannya tidak, maka misalnya tidak ada. Jika jawabannya iya, itu bisa misalnya jawabannya adalah di gajah putih ya. Sama tadi dari rule yang pertama. Jadi misalnya tinggi atau pendek, misalnya kalau jawab pendek ya, kemudian rule yang ketiga ada di putih atau hitam. Misalnya dijawab hitam ya, hitam maka akan diberi pilihan lagi, berkumis atau tidak ya. Jika berkumis ya, alternatif jawabannya berarti bisa kucing ya. Jika tidak, alternatif jawabannya bisa sebuah hewan yaitu kerbau ya. Itu gambaran untuk di sistem pakar. Jadi artinya apa? Di sistem pakar itu adalah sistem untuk ya memilih sebuah alternatif, kalau bisa digambarkan seperti itu. Jadi ada beberapa alternatif. Jika alternatif satu dipilih, kira-kira apalagi yang nanti harus diputuskan? Apalagi caranya bagaimana? Dan itu. Jadi itu gambarannya. Jadi kalau sistem pakar seperti hanya gini. Kalau Anda misalnya mau jalan-jalan ke, kalau di Jepara itu ada Pantai Kartini ya, kan ada pilihan ya, bawa motor sendiri atau misalnya naik ojek ya. Bawa motor sendiri. Setelah bawa motor sendiri ada pertanyaan lagi ya, bensinnya ya itu beli di mana kan, itu misalnya itu ya, bensinnya beli di misalnya Mambak atau di Mulyharjo ya. Itu masih Mulyharjo ya. Dan seterusnya akan muncul beberapa alternatif sampai dengan selesai apa yang ingin dicapai. Itu di sistem pakar. Karena tadi digambarkan sistem pakar itu adalah sebuah sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar, sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Maka dari itu dalam sistem pakar itu ada yang namanya cara kerja di sistem pakar. Kemudian ada komponen-komponen di sistem pakar. Kemudian dari kelebihan dan kekurangan sistem pakar itu apa, serta aplikasi-aplikasi sistem pakar di dalam bisnis, serta bagaimana untuk pengembangan di sistem pakar. Itu di sistem pakar. Jadi untuk yang pertama yaitu di cara kerja sistem pakar. Bagaimana sih cara kerja sistem pakar itu? Jadi di dalam sistem pakar, jadi pengetahuan itu menjadi hal yang penting. Tidak hanya sistem pakar, jadi semua sistem itu butuh yang namanya pengetahuan. Jadi ada knowledge. Jadi pengetahuan di dalam sistem pakar itu diwakili oleh aturan-aturan, atau yang saya sebut tadi adalah sebuah rules. Contohnya apa? Tadi ya, panjang atau pendek, tinggi atau pendek. Dan itu kan sebuah rule, aturan. Jadi kalau memilih pendek akan kena aturan lagi ya, hitam atau putih ya. Jadi kalau sudah milih salah satu misalnya putih, akan kena rule lagi,
berbelalai atau tidak misalnya itu. Jadi kalau pilih salah satu berbelalai misalnya, maka alternatifnya bisa misalnya tujuan dari perusahaan itu adalah di gajah putih. Nah, itulah yang namanya sistem pakar. Adanya beberapa aturan yang bisa, adanya beberapa alternatif yang bisa dipilih. Jadi aturan satu dengan aturan lain itu dihubungkan membentuk diagram pohon. Jadi sistem pakar akan memproses aturan-aturan itu, ya. Kemudian komponen dari sistem pakar itu memproses aturan tersebut, ya, adalah disebut dengan interference engine. Ya, interference engine itu sendiri ada yang namanya forward reasoning dan backward reasoning, yaitu di dalam sistem pakar. Forward reasoning itu sendiri disebut dengan cara forward chaining. Jadi aturan-aturan diperiksa satu persatu, ya, mulai dari awal, ya, forward, mulai dari muka forward. Setiap aturan atau rule yang diperiksa, jadi inference engine akan mengevaluasi apakah aturan ini berkondisi benar atau salah. Nah, itu. Jadi berdasarkan hasil dari evaluasi ini, aturan berikut akan diperiksa sesuai dengan urutannya di diagram pohon. Jadi setiap aturan diperiksa, dikatakan aturan ini di fired atau rule is fried. Ya. Itu adalah di forward reasoning. Kemudian ada di backward reasoning. Jadi disebut juga dengan backward chaining atau reverse reasoning. Jadi inference engine akan menganggap aturan-aturan itu sebagai suatu masalah atau hipotesis yang akan diselesaikan permasalahannya. Jadi inference engine memeriksa aturan mulai dari aturan terakhir yang memberikan hasil. Itu di backward reasoning, ya, di backward reasoning. Jadi komponen-komponen di sistem pakar, jadi sistem pakar itu memiliki 3 komponen utama, yaitu apa? Di user interface, ya, kemudian di inference engine dan knowledge base, ya, itu. Jadi pemakai di sistem pakar di sini itu tinggal memproses, jadi memakai sistem dan konsultasi. Jadi di sistem pakar itu akan memiliki hubungan, jadi interface, ya, dan inference engine itu akan timbal balik, ya, saling mengisi, saling melengkapi. Kemudian untuk menjadikan sebuah knowledge base, ya, jadi pengetahuan, database pengetahuan. Ya, ibaratnya kalau saya gampang itu database jawaban, ya. Kemudian ada di pengetahuan dari pakar atau dari dokumen, ya, knowledge, jadi diproses dengan knowledge acquisition and extraction. Itu adalah di komponen-komponen sistem pakar. Jadi ada 3, user interface, kemudian inference engine, serta knowledge base. Apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar itu? Jadi kelebihan dari sistem pakar itu di aplikasi bisnis itu yang pertama adalah memberikan pengambilan keputusan yang baik untuk manajer sistem pakar. Yang kedua adalah memberikan solusi tepat waktu, dan yang ketiga adalah pelayanan konsumen lebih baik, dan yang keempat adalah menyimpan pengetahuan di organisasi. Itu di kelebihan untuk sistem pakar. Sedangkan kekurangan dari sistem pakar itu sendiri, itu yang pertama misalnya hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Jadi kejadian yang misalnya berulang-ulang, ya, tidak dapat menangani hal yang bersifat adjustment di sebuah pendapat. Itu kelemahan dari sistem pakar. Memberikan hasil yang pasti, sehingga keputusan akhir, pengambilan keputusan jika melibatkan kebijaksanaan dan
institusi masih tetap di tangan manajemen. Kemudian yang keempat adalah format knowledge base sistem pakar terbatas. Dan yang kelima, aplikasi sistem pakar di bisnis juga sangat terbatas. Itu terkait dengan di kelebihan dan kekurangan untuk sistem pakar. Kemudian apa saja sih aplikasi-aplikasi sistem pakar di dalam bisnis itu? Jadi yang pertama untuk keputusan manajemen, ya, itu ada yang namanya analisis pinjaman, evaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua ada di diagnostik, ya. Diagnostik di sini ada yang namanya analisis varian. Ada diagnostiknya program perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, aplikasi di sistem pakar di bisnis itu ada penjadwalan. Penjadwalan produksi, ada penjadwalan proyek. Nah, itu digunakan untuk itu. Kemudian yang keempat ada di konfigurasi. Konfigurasi itu ada konfigurasi komputer yang diinginkan dan konfigurasi susunan pabrik. 5 terkait dengan di pemilihan. Pemilihan itu ada 2, pemilihan materi bahan mentah, kemudian pemilihan mesin. Ada di pengendalian, jadi pengendalian mesin produksi dan pengendalian persediaan. Kemudian ada di internal audit, pemeriksaan kas dan pemeriksaan piutang dagang. Ada di pajak, itu di pengisian SPT. Lalu bagaimana untuk mengembangkan sebuah sistem pakar? Jadi pengembangan di sistem pakar itu melibatkan 4 pihak. Jadi dalam mengembangkan sistem pakar itu melibatkan beberapa pihak, yaitu di 4 pihak. Yaitu siapa saja? Yaitu ada di analisis sistem atau yang pertama ada di analisis sistem. Yang kedua ada di knowledge engineer. Yang keempat ada di pakar dan yang kelima ada di keempat ada di pemakai sistem. Jadi analis sistem, knowledge engineer, pakar dan pemakai sistem. Jadi keempat komponen di sini, jadi keempat pihak ini akan terlibat dalam tahapan pengembangan sistem. Yaitu mulai dari studi awal, ya, pemilihan perangkat lunak, pemilihan pakar, kemudian ada di pengambilan keputusan, ya, membangun sistem pakar, menguji sistem, mengimplementasikan sebuah sistem, mengoperasikan sistem dan merawat sistem. Nah, itu keterlibatan dari pihak-pihak yang ada di dalam sistem pakar, pengembangan. Jadi contoh bisa digambarkan ya untuk diagram ketergantungan di sistem pakar. Ya, misalnya ya, jadi untuk kita mengetahui sebuah kesehatan perusahaan. Jadi kesehatan perusahaan itu berarti kan ada beberapa kategori yang kesehatan perusahaan itu keputusan akhirnya. Sangat sehat, ya, sehat, kemudian cukup sehat atau kurang sehat. Bagaimana sih membangun informasi tersebut? Jadi untuk bisa ya mencapai tujuan, jadi untuk kita bisa mengetahui ya kesehatan perusahaan, paling tidak kita perlu memahami yang namanya perlu kita siapkan. Yang pertama adalah data di aktiva lancar, kemudian ada di utang lancar, ada aktiva lancar yang liquid, ya, ada utang jangka panjang, ada ekuitas, ada laba bersih. Ini tuh. Jadi aktiva lancar dan utang lancar, ya, itu terkait dengan untuk perhitungan atau ya rasio di current ratio. Ya, current ratio. Jadi hasil dari nilai dari current ratio ya bisa muncul sebuah pertanyaan lagi ya. Jadi
berdasarkan dari data aktiva lancar dan utang lancar, bagaimana current ratio perusahaan? Ya. Jadi, apakah perusahaan mampu membayar utang-utangnya berdasarkan current ratio? Nah, itulah menjadi bagian dari untuk menghitung ya goal atau kesehatan perusahaan. Apakah sangat sehat, cukup sehat, atau kurang sehat. Begitu seterusnya. Ada current ratio ya, ada rasio likuiditas ya, ada debt ya, to equity ratio ya, ada return on equity. Itu beberapa rasio di dalam menghitung untuk perusahaan sehat. Ya, dari rumus-rumus itulah ya, kemudian kita pelajari komponen yang mendukung untuk menghitung rumus tersebut itu apa. Dan itu, jadi itu kaitannya di diagram ketergantungan. Ya, contohnya di sistem Packard. Kemudian akan di prototype. Ya, jadi prototype ya bisa dikerjakan, misalnya dicontohkan jadi define rule input misalnya ya, print out dan seterusnya, kemudian goalnya ada sehat dan seterusnya ya. Itu di prototype ya, lengkap misalnya ya untuk ya sebuah sistem dengan clips ya, dengan clip ya. Kemudian dalam kegiatan di analisis sistem tadi, pengerjaan di studi awal. Jadi kenapa sih dilakukan studi awal? Jadi studi awal ini bertujuan untuk mempelajari domain dari permasalahannya dan kelayakannya. Apakah dapat dibuat sistem pakarnya atau tidak? Studi ini dilakukan oleh analis sistem. Kemudian di pemilihan perangkat lunak. Jadi jika studi kelayakan jadi memungkinkan, langkah berikutnya adalah menentukan perangkat lunak sistem pakar yang akan digunakan. Apakah akan membangun sendiri inference engine atau menggunakan ESL? Jadi di tahap ini dilakukan oleh analis sistem bersama-sama dengan pemakai dari sistem. Kemudian ada di pemilihan pakar. Jadi tahap berikutnya adalah pemilihan pakar yang akan diambil pengetahuannya. Jadi tahap ini dilakukan oleh analis sistem, jadi bersama-sama dengan pemakai sistem. Itu pemilihan pakar. Kemudian di pengambilan keputusan. Jadi tahap pengambilan pengetahuan di sini, jadi pengambilan pengetahuan, jadi tidak pengambilan keputusan tapi pengambilan pengetahuan. Jadi tahap pengambilan pengetahuan atau knowledge acquisition itu dilakukan oleh analis sistem bersama-sama dengan knowledge engineer dan pemakai dari sistem itu sendiri. Jadi tahap ini itu dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan mewawancarai pakar yang akan diambil pengetahuannya. Itu di pengambilan pengetahuan. Kemudian setelah pengambilan pengetahuan, membangun sistem pakar. Jadi membangun sistem pakar itu melibatkan keempat pihak dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi sasaran atau goal, mengidentifikasi atribut, item-item dan nilai-nilainya. Kemudian ada di menderivasi aturan-aturan dan membuat prototipe. Ini di membangun sistem. Menguji sistem. Jadi menguji sistem itu dilakukan oleh analis sistem. Jadi pakar dilibatkan untuk memberi komentar apakah sudah sesuai dengan pengetahuan yang diambil darinya, dan pemakai sistem dilibatkan ya karena yang akan menggunakan sistem itu di dalam menguji sistem. Setelah sistem dilakukan uji, kemudian mengimplementasikan sistem. Jadi sistem pakar yang sudah diuji dan diterima kemudian diimplementasikan. Mereka yang terlibat di tahap ini itu adalah analis sistem dan pemakai sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah mengoperasikan sistem. Jadi pemakai sistem kemudian mengoperasikan sistem pakar ini, serta yang selanjutnya merawat sistem.
sistem pakar perlu dirawat dan dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan perkembangannya. Yang terlibat dalam tahap ini itu adalah di analisis sistem pakar, pemakai sistem pakar, dan pakar itu sendiri. Itu di sistem pakar. Kemudian ada di jaringan neural artificial. Jadi istilahnya adalah jaringan ya neuron otak gitu. Jadi jaringan neural artificial di sini merupakan jaringan neural ya buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. Jadi perancangan dari jaringan neural artificial di sini diilhami dengan struktur dari sebuah otak manusia. Ada neuron, akson, ya, sinopsi, ya, kemudian ada di soma, ya, dendrit, ya, dan seterusnya. Dan itu. Jadi perbedaan utama antara jaringan neural artificial dan sistem pakar. Jadi jika jaringan neural artificial itu adalah dinamis ya karena dapat belajar. Sistem pakar itu statis, tergantung dengan pengetahuan di knowledge base. Kemudian di neural artificial itu dapat dilatih ya. Sistem pakar tidak dapat dilatih. Kemudian di jaringan neural artificial itu hasil dapat berbeda-beda ya. Di sistem pakar itu hasil selalu konsisten. Kemudian yang selanjutnya ada di sistem penunjang keputusan atau SPK, Decision Support System ya. Jadi suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah ya, manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan. Jadi setengah terstruktur atau semi struktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Tujuan dari sistem penunjang keputusan di sini apa saja sih tujuannya? Kemudian komponen sistem penunjang keputusan dan tipe dari sistem penunjang keputusan. Jadi sistem penunjang keputusan berbasis web. Jadi sistem penunjang keputusan ini mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. Jadi SPK ini untuk mendukung pengambilan keputusan pelanggan untuk menentukan produk yang dibeli ya. Jadi disebut dengan Customer Decision Support System ya, CDSS. Kemudian ada di sistem penunjang keputusan grup atau SPKG. Jadi sistem penunjang keputusan grup atau Group Decision Support System ya, GDSS inilah sistem penunjang keputusan yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan secara bersama-sama secara grup. Itu di ya GDSS ya, Group Decision Support System atau sistem penunjang keputusan grup. Tujuan dari sistem penunjang keputusan di sini adalah membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Jadi membantu atau mendukung manajemen dalam mengambil keputusan, bukan menggantinya. Nah, ini membantu. Jadi meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen bukan untuk meningkatkan efisiensi. Ya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen bukan untuk efisiensi. Jadi sistem penunjang keputusan itu fokus pada solusi permasalahan atau semi terstruktur. Jadi misalnya gini, jadi solusi komputer ya, maka solusi manajer, maka permasalahannya ada di solusi komputer manajer ya, ada di DSS. Jadi solusi komputer ya itu struktur ya, solusi manajer itu unstruktur. Maka semi strukturnya adalah solusi komputer dan manajer. Itu komponen di sistem penunjang keputusan. Jadi SPK itu mempunyai 3 komponen utama.
Yang pertama di dialog manajemen, yang kedua ada di model manajemen, dan yang ketiga ada di data manajemen. Jadi sistem penunjang keputusan berdasarkan komponen-komponen penunjang keputusan itu, maka yang pertama itu dialog manajemen. Dengan siapa? Pemakai sistem. Ya. Kemudian ada di selanjutnya di model manajemen serta data. Jadilah sebuah data manajemen. Itu di sistem penunjang keputusan. Jadi perbedaan di sistem penunjang keputusan dan SIM, ya, itu ada beberapa. Jadi dukungan keputusan itu, ya, sistem penunjang keputusan itu dukungan keputusan, ya, untuk problem khusus, ya. Kemudian SIM itu dukungan keputusannya adalah untuk problem umum di perusahaan, ya. SPK itu mendukung tahapan pengambilan keputusan, intelligent design choice, ya, implementation menurut Herbert Simon. Sedangkan SIM itu adalah tahapan pengambilan keputusan, intelligent implement menurut Herbert Simon juga, ya. Kemudian SPK itu lebih mendukung, ya, mendukung keputusan setengah terstruktur dan tidak terstruktur. SIM, ya, itu lebih mendukung keputusan terstruktur. Kemudian dilihat dari dukungan informasi, ya. Jadi SPK itu periode informasi tak tentu, ya. Kemudian SIM itu informasi periodik. Lingkup informasi di SPK sempit, ya. SIM itu lingkup informasinya luas. SPK akses informasi interaktif online. SIM, ya, akses informasi, ya, online dan offline. Kemudian di SPK itu informasi dihasilkan dari model yang canggih. SIM itu informasi dihasilkan dari model yang sederhana. Lalu perbedaan sistem penunjang keputusan dengan sistem pakar. Jadi sistem SPK itu menggunakan database, ya, sistem pakar itu menggunakan knowledge base, ya. Jadi database pengetahuan. SPK itu berbasis pada pemodelan. Sistem pakar itu berbasis pada konsultasi. Tipe dari SPK itu sendiri, sistem penunjang keputusan itu dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu SPK berbasis pada model, ya, dan SPK berbasis pada data. Jadi SPK sistem penunjang keputusan yang lama, yaitu sekitar tahun 80-an, itu hanya berbasis pada model, ya, dengan menggunakan data secukupnya. Sedangkan untuk sistem penunjang keputusan atau SPK yang sekarang ini, itu selain berbasis pada model juga mengandalkan basis data yang besar. Jadi misalnya mengandalkan data warehouse itu. Jadi Stephen L. Alter 1976 itu memberikan konsep tentang SPK berbasis model. Itu, ya, dari pertama yang kecil, yaitu mengambil, ya, elemen-elemen informasi, kemudian analisisnya satu file, membuat laporan dari banyak file, ya, estimasi alternatif keputusan, usulan solusi optimal, dan melakukan keputusan yang besar. Itu dari kecil, ya, tingkat kerumitan di sistem penunjang keputusan sampai dengan yang besar. Jadi di sistem itu. Jadi model, ya, model drive DSS itu mengandalkan model itu dengan data yang secukupnya. Itu. Kemudian di sistem informasi geografik. Jadi perusahaan jaringan toko retail, jadi Walmart, itu mengumpulkan semua basis data di masing-masing tokonya yang tersebar di Amerika ke dalam data warehouse di kantor pusat. Dengan menggunakan data mining, jadi manajer di Walmart itu dapat menganalisis perilaku konsumen secara nasional dan serentak. Walmart menampilkan informasi ini dalam bentuk peta wilayah Amerika Serikat dan dapat melihat pergerakan pola perilaku konsumen antar waktu, ya, dan antar tempat di seluruh toko di Amerika Serikat. Jadi karena sistem ini menggunakan bentuk peta secara geografis,
Maka sistem ini juga dikenal dengan Geographic Information System atau GIS, ya, GIS atau Sistem Informasi Geografik. Kemudian yang selanjutnya ada di Sistem Informasi Eksekutif. Jadi SIE, Executive ya, Information System. Ini adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur atau unstruktur. Jadi sistem informasi eksekutif atau SIE itu berbeda dengan sistem penunjang keputusan atau SPK dalam beberapa hal. Jadi berbeda di level. Jadi kalau SIE itu strategik ya, SPK untuk taktis ya. Pengguna, jadi SIE itu manajer atas, kalau SPK manajer menengah. Jadi kemudian keputusan, kalau SIE ini tidak terstruktur, kalau SPK itu terstruktur ya. Kemudian permasalahan, jadi perencanaan dan perubahan strategi kalau di SIE. Kemudian sedangkan di SPK ini untuk permasalahan-permasalahan tertentu. SIE kurang menggunakan model-model analitikal, sedangkan SPK, sistem penunjang keputusan, itu lebih menggunakan model analitikal. SIE banyak menggunakan data eksternal, sedangkan SPK lebih banyak menggunakan data internal. Maka dari itu karakteristik dari sistem informasi eksekutif itu ada beberapa. Yang pertama itu dirancang untuk eksekutif puncak, menggunakan data internal dan eksternal untuk pemecahan tidak terstruktur, untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik, digunakan secara online oleh eksekutif, mempunyai kemampuan untuk mengambil menyaring data, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil. Harus mudah digunakan dan menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Jadi isu terbaru adalah terkait dengan di SIE. Di sini adalah menggabungkan SIE dengan balance scorecard. Ini Kaplan dan Norton 1996. Jadi konsep dari balance scorecard itu menggunakan 4 perspektif yang imbang untuk mengukur keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi perspektif dari proses bisnis internal dan perspektif eksternal, serta perspektif keuangan dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Itu untuk menghitung sebuah kinerja perusahaan yang diukur dengan 4 perspektif ya, keuangan ya, kepuasan pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Itu ya. Jadi terkait dengan di penggunaan untuk itu. Kemudian yang selanjutnya ada di sistem kantor otomatis ya. Jadi O'Brien jadi mendefinisikan sistem otomatisasi kantor atau SOK, Office Automatic ya, System OAS, itu sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, komunikasi elektronik lainnya di antara individu, grup kerja, dan organisasi-organisasi. Jadi sistem kantor otomatis itu terdiri dari sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, sistem pengelolaan kantor. Itu. Jadi sistem otomatisasi kantor itu menggabungkan dari sistem komunikasi elektronik sampai dengan pengelolaan kantor, di mana dalam sistem komunikasi elektronik itu ya ada area sistem yang ada itu misalnya ada email, voicemail, ya, faximile, bulletin board, ada sistem itu sendiri. Kemudian ada di sistem kolaborasi elektronik itu ada di teleconference, ya, telecom meeting, ya. Kemudian ada di sistem publikasi dan pengolahan image elektronik itu ada di desktop publishing, elektronik dokumen, manajemen,
presentation grafik, ya, multimedia presentation. Kemudian ada di sistem pengolahan kantor, itu ada di desktop aksesoris, ya, electronic scheduling, ya. Itu adalah terkait dengan di beberapa hal yang kita bahas, yang kita ulas di dalam aplikasi sistem teknologi informasi di masing-masing, ya, level organisasi. Jadi kalau di manajer bawah itu ada yang namanya TPS, ya. Kemudian menengah ada yang DSS, ya, GSS, ya. Kemudian di manajer atas ada yang namanya ACE, ya. Yang semuanya itu ada di Office Automatic System atau OAS, ya. Demikian, semoga memberikan pencerahan, ya, dan menambah pemahaman kita bersama terkait dengan di aplikasi untuk sistem teknologi informasi di level organisasi, ya. Semoga kita selalu dimudahkan untuk memahami ini, ya, setiap pembelajaran, dan saya persilahkan, ya, kerjakan untuk di aktivitas tugas selanjutnya, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.